Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka untuk saling mengingatkan, karena di antara syarat seorang untuk bisa terlepas dari kerugian adalah saling mengingatkan untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa sungguhnya semua manusia dalam kerugian. Bahkan kata para ulama tenggelam dalam kerugian. Allah tidak mengatakan la khasir, sungguhnya seluruh manusia merugi, tapi la fi khusr, dalam kerugian. Artinya kerugian dari segala arah meliputinya. Bagaimana cara selamat? Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat untuk melakukan al-haq, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar. Sehingga ini ada usaha kita agar kita terhindar dari kerugian-kerugian tersebut, yaitu saling berwasiat untuk bersabar. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah sabar merupakan jalan yang cepat untuk mengantarkan kepada surga. Ini penting bagi kita semua, bagi saya sang pembicara dan juga bagi antum mustami'un dan antunna mustami'at. Karena siapa sih di antara kita yang tidak diuji? Toh kita diciptakan untuk diuji memang, ya. Kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Kami jadikan perhiasan di atas muka bumi, ya, untuk menguji mereka, ya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa dan arsy-Nya di atas air. Buat apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa amal yang terbaik. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk menguji kita. Allah menjadikan perhiasan di atas muka bumi untuk menguji kita, dan Allah menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji. Jadi kita memang diciptakan untuk diuji. Terlebih lagi orang yang beriman, Allah janji khusus untuk menguji mereka. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman lantas tidak diuji? Pasti diujilah. Bilang beriman, apalagi mengatakan di atas manhaj salaf, kemudian tidak diuji, mustahil. Pasti diuji. Walau qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar tahu mana di antara mereka yang imannya benar dan mana di antara mereka yang imannya dusta. Hanya pandai ngomong, iman hanya di bibir, hanya pandai teori, ya. Sudah hafal ini, hafal matan ini, hafal matan anu, ya. Mungkin hafal ayat ini, hafal surat ini. Mungkin sudah khatam kitab tauhid, bahkan mungkin sudah mengajarkan kitab tauhid, tetapi ternyata hanya imannya cuma di bibir doang, bukan peresapan dalam hati. Oleh karenanya ini pembahasan yang penting bagi kita semua, karena kita ingin menghadapi dan pasti kita akan menghadapi ujian kehidupan. Oleh karenanya kalau kita manusia secara umum, mereka diuji dalam ujian, ya, dalam ujian. Di antara kita ada yang sedang diuji. Di antara kita ada yang tertawa karena baru saja lewat dari sebuah ujian, sedang menunggu ujian berikutnya. Sedang menunggu ujian berikutnya yang mungkin lebih berat, karena dia sudah lulus dari ujian sebelumnya. Jadi kalau antum melihat orang tersenyum, tertawa, bisa jadi dia tertawa, tersenyum dalam ujian yang sedang dia hadapi.
Atau baru saja dia lepas dari ujian dan akan datang ujian berikutnya. Ya atau tidak? Demikianlah kita. Ya. Atau ada sebagian orang mungkin baru naik jabatan, dia tertawa tertiwi ya. Sebentar lagi akan datang apa? Ujian baginya. Dan demikianlah kehidupannya. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri kita untuk diuji ya, karena ujian itu pasti akan tiba ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian ibadah yang agung yang cepat memudahkan kita masuk surga bahkan di tingkat yang tinggi adalah bersabar. Hanya saja ini tidak sering kita hadirkan dalam diri kita. Kita sering merasa beribadah kalau kita baca Quran, kalau kita salat, kalau kita puasa, kalau kita bersedekah, kita merasa sedang beribadah. Tapi kalau kita sedang bersabar, terkadang kita tidak merasa beribadah. Padahal itu ibadah yang sangat agung. Kita merasa bersabar hanyalah sekedar ya untuk menetralkan kondisi agar tidak lebih parah. Tapi kita tidak hadirkan kita sedang beribadah, bahwasanya argo pahala sedang berjalan dengan cepat dengan sabar tersebut. Makanya saya ingin ajak kita bersama merenungkan dalam kajian kita ini bahwasanya sabar itu ibadah yang sangat agung, bahkan cepat memasukkan orang dalam surga. Dari sekitar 10 poin akan saya sebutkan. Tapi yang pertama yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang agung, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau berkata, "Dzakarallah as-sabr fil Quran fi 90 mawdhi'an." Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, Allah menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an dalam 90 tempat, 90 ayat. Kalau sekali saja disebut dalam Al-Qur'an, sekali saja itu sudah menunjukkan agungnya perkara tersebut. Kalau Allah sebutkan sekali saja. Apalagi Allah sebutkan sampai 90 kali. Ini menunjukkan ibadah ini ibadah yang agung, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan contoh-contohnya, diberikan akan ada ujian-ujian seperti ini dan macam-macam. Allah sebutkan perintah untuk bersabar, ganjaran bagi orang bersabar, contoh-contoh orang bersabar, surga bagi orang yang bersabar, Allah mencintai orang yang bersabar, Allah bersama orang yang sabar, 90 tempat Allah sebutkan. Berarti Allah perhatian dengan ibadah ini. Tidak lain Allah perhatian karena dia suatu yang agung. Dia suatu yang agung. Karena memang sabar itu berat. As-sabr dalam bahasa Arab artinya al-habsu, menahan. Makanya ada istilah sefulan qutila sabran. Dia terbunuh sabran, maksudnya terbunuh dengan bukan dalam pertempuran tapi dia ditahan kemudian dibunuh. Dia ditahan kemudian dibunuh. Ya. Jadi sabar artinya menahan. Artinya menahan apa? Menahan jiwa agar tidak protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang merasa beriman, tapi ketika Allah memberikan kita sebagian ujian, kayaknya kalau bisa teriak, kalau bisa protes sama Allah, mungkin kita protes. Ya. Ada setan mendorong dari dalam. Kita bersabar untuk tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak gampang. Ini sabar. Kemudian sabar menjaga lisan agar tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita tidak sabar. Menjaga lisan untuk tidak mengeluh kepada manusia. Menahan lisan untuk tidak curhat dan curcol. Berat atau tidak? Berat, apalagi ibu-ibu ya. Kalau kita bisa tahan diri, tidak curhat, tidak curcol, itu pahalanya besar. Boleh, tapi pilih orang, bukan sembarang ya. Kita sampaikan curhatan kita ya. Jadi tahan lisan untuk tidak menunjukkan kata-kata yang kita protes kepada Allah. Seperti mengatakan, kenapa engkau ambil dia ya Allah? Kenapa kau meninggalkan aku? Wahai suamiku meninggal terlebih dahulu. Misalnya ini kata-kata yang seakan-akan dia protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Demikian juga menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah, seperti menjambak rambut, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Dan ini hukumnya dosa besar. Oleh karena di antara dosa besar adalah niyahah. Wanita yang meratapi kematian dengan melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan dia protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nahiha illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran."
wa dir'un min jarab. Sungguhnya perempuan wanita yang meratapi mayat, jika dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, kemudian dipakaikan baju yang terbuat dari tembaga yang atau aspal yang dipanaskan tapi bisa jadi baju, ya. Dan itu tentu membuat kulitnya sangat menderita. Kemudian wadir'an min jarab, dan dia dipakaikan baju yang menimbulkan gatal-gatal pada tubuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya niyahah adalah dosa besar. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna as-sabar, yaitu al-habsu. Jadi, poin pertama yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung, Allah menyebutkannya 90 kali dalam Al-Qur'an. Poin yang kedua yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Sabar adalah tujuan dari kita diciptakan, seperti yang tadi disebutkan dalam ayat-ayat. Kita diciptakan untuk diuji. Lawan ujian apa? Sabar. Hasil dari ujian bersabar. Berarti kita berhasil. Kalau kita enggak berhasil, tidak sabar, berarti tidak berhasil dalam ujian. Berarti sabar adalah tujuan penciptaan manusia. Allah menguji manusia, menciptakan manusia untuk diuji. Nah, kalau Anda berhasil bersabar, berarti Anda lulus ujian. Ini menunjukkan sabar adalah ibadah yang sangat agung. Di antaranya, yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang hebat, mereka akan diberikan semakin ujian semakin besar. Semakin hebat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi kedudukan di sisi Allah, maka diberi ujian yang semakin tinggi. Dalam hadis ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man asyadun nasi bala'an?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Artinya dia diuji dan dia bersabar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya." Yang paling berat ujiannya para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsumma al-amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Sungguhnya seorang diuji atas kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau imannya kokoh ditambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah, Allah kurangi kadar ujiannya. Tatkala Allah memberi ujian semakin besar kepada orang yang semakin beriman, ini menunjukkan Allah pilihkan bagi mereka pahala yang paling besar yang mudah membuat mereka semakin tinggi di sisi Allah, yaitu diuji agar bersabar. Saya ulangi sisi pendalilannya. Mereka ini semakin tinggi imannya, Allah semakin kasih ujian. Supaya apa? Supaya mereka bersabar dalam ujian tersebut. Berarti Allah memilihkan buat mereka ibadah yang teragung, yaitu ibadah apa? Sabar. Paham sisi pendalilannya? Ya, Nabi tidak mengatakan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah yang paling banyak salatnya, tidak. Atau yang paling banyak sedekahnya. Tapi yang paling tinggi keimanan, yang paling banyak diuji, artinya dia paling apa? Bersabar. Dan itulah kenyataan. Orang yang paling berat ujiannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sirah kehidupannya isinya ujian dari awal sampai akhir. Dari sejak lahir diuji, anak yatim. Sampai meninggal dunia diuji. Rasulullah SAW. Dengan berbagai macam warna-warni ujian. Jadi tidaklah Allah pilihkan kepada orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah kecuali dengan ibadah yang terbaik adalah ibadah sabar dengan diberikan ujian yang paling berat. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, sabar datang dalam hadis adalah anugerah yang paling besar bagi seorang hamba. Kalau seorang hamba bisa bersabar, dia telah meraih anugerah yang paling besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma a'tallahu ahadan min ata'in awsa wa khairan min sabar." Ya. Atau wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min sabar. Tidaklah seorang hamba diberikan anugerah oleh Allah yang terbaik dan lebih luas seperti sabar. Tidak ada yang lebih baik daripada sabar. Tidak ada yang lebih luas daripada sabar. Ini berarti anugerah yang paling baik adalah jika seorang diberi anugerah sabar. Jadi kalau Anda mendapati Anda seorang lelaki yang bersabar, wanita yang sabirah, ya, wanita yang bersabar, maka bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang memiliki anugerah ini. Tidak semua orang kemudian punya ilmu, otomatis dia bersabar. Tidak semua orang kemudian berjenggot, kemudian dia bersabar.
Tidak setiap wanita bercadar kemudian dia bersabar. Ya. Kalau Anda bisa menjadi seorang laki yang penyabar dan wanita yang penyabar, yakinlah Anda adalah hamba terpilih. Anda adalah hamba terpilih. Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang hamba diberi anugerah yang lebih luas, lebih baik daripada sabar. Artinya sabar adalah anugerah yang terbaik. Ini yang keempat. Taib. Yang kelima, sabar adalah di antara sebab utama untuk masuk surga. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan bahwasanya orang-orang masuk surga karena kesabaran. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Allah pun balas mereka dengan surga dan kain sutra di surga bima sabaru karena kesabaran mereka. Allah sebutkan mereka ini masuk surga karena sabar. Allah tidak sebutkan yang lainnya. Allah sebutkan mereka masuk surga karena sabar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu yaitu ibadur rahman, mereka itu adalah orang-orang yang diberi balasan al-ghurfah. Al-ghurfah adalah surga yang tinggi. Kenapa mereka dapat al-ghurfah? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Allah sebutkan karena mereka sabar mereka masuk surga. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Di surga kelak malaikat masuk di pintu-pintu surga kemudian memberi salam kepada para penghuni surga. Apa kata para malaikat ketika memberi salam kepada para penghuni surga? Kata para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian di surga. Kalian selamat dari segala kesulitan, selamat daripada kesedihan, selamat dari segala kekhawatiran. Kenapa? Bima sabartum, karena kalian sabar. Jadi sabar ini sebab untuk masuk surga. Sekali lagi saya ingatkan, jadi jangan merasa kita beribadah kalau baca Quran saja, kalau lagi bersedekah, sabar itu sebab masuk surga ya. Tidak usah jauh-jauh, sabar di rumah. Di rumah butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Seorang ibu butuh sabar kepada anaknya. Seorang anak juga butuh sabar kepada kedua orang tuanya ya. Seorang istri butuh sabar kepada suaminya, seorang suami butuh sabar kepada istrinya. Bahkan seorang majikan butuh sabar kepada pembantunya, lebih parah pembantunya butuh sabar kepada majikannya. Ternyata kita bisa praktek sabar, tidak usah jauh-jauh. Tidak harus mau sabar harus masuk ke tengah hutan, tidak, di rumah saja terkadang kita bisa praktek sabar. Berarti ada lahan pahala tiap hari, ya atau tidak? Ingat, sabar itu sebab masuk surga. Taib. Berikutnya yang keberapa? Sabar adalah sebab untuk meraih kepemimpinan dalam agama. Sabar adalah sebab untuk meraih kepemimpinan dalam agama. Seorang menjadi orang terdepan dalam agama harus bersabar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam perkataan indah, perkataan emasnya, bis-sabr wal yaqin tunalul imamatu fid din. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dengan sabar dan yakin maka diraihlah keimamahan, yaitu kepemimpinan dalam agama. Siapa yang ingin terdepan dalam agama, dia harus sabar dan yakin. Di antaranya harus memiliki sabar. Kalau enggak sabar, mau ilmunya seluas apapun enggak bisa jadi terdepan dalam agama. Tentu agama yang benar ya. Bukan dalam kesesatan. Enggak bisa kalau orang enggak sabar kemudian dia paling depan dalam agama, mustahil. Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dalam surat Alif Lam Mim Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin, para imam terdepan dalam agama. Kalau terdepan dalam agama, terdepan di surga, tertinggi di surga, otomatis. Yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk dengan petunjuk kami, bima sabaru, karena mereka bersabar. Karena mereka bersabar. Jadi Allah menjadikan seorang terdepan dalam agama karena kesabarannya, Makanya para ulama dulu mereka orang bersabar. Kalau mereka enggak bersabar, mereka enggak bisa jadi para imam dalam agama ini. Antum baca semua kisah para ulama, semua orang-orang sabar. Imam Abu Hanifah
diuji luar biasa. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya orang yang penuh dengan ujian. Dan mereka bersabar. Sampai Imam Syafi'i dalam sebagian syairnya mengatakan, mihanuz zamani kathiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Kata Imam Syafi'i, sungguhnya ujian zaman, ujian kehidupan itu banyak, tidak berhenti-berhenti. Dia membicarakan tentang dirinya bahwasanya kita menghadapi banyak ujian. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi, dan kesenangan itu datang cuma sesekali seperti lebaran. Lebaran cuma sesekali. Saya bayangkan bagaimana ujian yang dihadapi oleh Imam Syafi'i, dan demikianlah mereka bersabar, jadilah mereka imam dalam kebaikan. Ya. Jadi sebab seorang menjadi terdepan dalam agama, kalau terdepan dalam agama berarti terdepan di surga, ya antaranya dengan sabar. Sekarang yang keberapa? Ketujuh. Yang ketujuh, Allah menyebutkan bahwasanya tidak ada yang bisa memiliki akhlak yang tinggi kecuali orang yang bersabar. Allah berfirman, "Idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim." Kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Artinya kalau orang buat zalim sama kamu, bukan cuma memaafkan, balas dengan kebaikan. Siapa yang bisa seperti itu? Kalau ada orang zalim sama kita, kalau perlu kita balas lebih daripada kezalimannya. Sebagian orang seperti itu. Saya ini baik, kata sebagian orang. Saya dengar ada yang ngomong gitu. Saya ini baik, tapi kalau kau coba-coba sama saya, saya balas lebih daripada yang kau lakukan sama saya. Itu namanya nggak baik. Ya. Itu namanya nggak baik. Jadi memaafkan saja sulit tanpa membalas. Sulit atau tidak? Sulit ya. Orang sudah mencaci maki kita, orang sudah merendahkan kita, orang sudah ambil harta kita, orang sudah jatuhkan harga diri kita, orang sudah ganggu keluarga kita. Kita maafkan saja sulit. Apalagi kita balas dengan kebaikan. Siapa yang mampu melakukan ini? Tidak ada kecuali orang yang sabar. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan yang terbaik. Bukan cuma baik, dengan yang terbaik. Ada orang musuhi engkau, balas dengan kebaikan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan seperti ini kecuali orang yang sabar. Memberi uzur kepada orang yang menzaliminya. Yang mengetahui bahwasanya kezaliman terhadap dirinya hanyalah sesuatu yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Yang menyadari bahwasanya kezaliman yang menimpa dirinya dari orang lain hanyalah lika-liku kehidupan yang tidak bisa dihindari. Kemudian dia bersabar, bahkan dia memaafkan, bahkan dia balas dengan kebaikan. Kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Tidak bisa ada yang berakhlak tinggi seperti ini kecuali orang sabar. Sini kita bisa lihat diri kita ini sebenarnya sabar atau tidak. Adapun yang kita lihat sekarang di dunia maya, baru disenggol sedikit sudah ngamuk-ngamuk. Baru disenggol sedikit panggil pers untuk konferensi pers untuk untuk menghabisi orang yang menjelekannya. Jauh daripada yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali yang mendapat bagian yang besar. Taib yang berikutnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sabar adalah paling cepat masukkan surga, ternyata orang yang terbaik adalah orang yang paling bersabar. Orang yang terbaik adalah orang paling bersabar. Makanya nabi-nabi yang terbaik adalah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, dan sifat utama mereka adalah mereka bersabar. Allah berfirman kepada Nabi SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi minar rusul bersabar. Kita tahu yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul yang paling tinggi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mereka adalah al-khalilan, dua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setelah dua orang ini siapa? Ulul azmi minar rusul. Nuh, Musa, termasuk Ibrahim, termasuk Muhammad, termasuk Nabi Isa alaihissalam, ya. Selain Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, ya.
yang mereka ulul azmi minar rusul. Mereka adalah orang yang didatangi oleh manusia pada hari kiamat di padang mahsyar karena orang-orang tahu mereka adalah orang terbaik. Oleh karenanya kalau Anda ingin menjadi yang terbaik, ya, maka bersabar. Bersabar ya. Hidup ini penuh dengan ujian ya. Diuji dengan berbagai macam ujian. Diuji dalam dakwah, diuji dengan tetangga terkadang, diuji dengan orang terdekat kita, dengan kerabat kita, terkadang kita diuji oleh pasangan hidup kita, terkadang seorang wanita diuji dengan suaminya, dan banyak ujian. Diuji dengan anak-anak, diuji dengan orang tua, banyak. Yang berikutnya nomor berapa? 9. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah suatu amalan yang paling cepat masukkan surga, Allah menjelaskan bahwasanya pahala sabar sangat besar. Pahala sabar sangat besar, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang sabar itu diberi ganjaran tanpa hisab, yaitu sangat banyak ganjarannya. Sangat banyak. Tanpa hisab, sangat banyak, argonya sangat banyak. Apalagi kalau seorang sudah memiliki sifat sabar, akhlak sabar, maka argo pahala jalan terus. Kenapa Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah, ya, min husnul khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Di antara penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, Nabi tidak mengucapkan salat, puasa, tapi Nabi mengatakan akhlak mulia. Kenapa? Karena akhlak mulia ini adalah amalan yang selalu menyertai kita. Beda dengan kalau kita puasa sesekali, hari ini puasa, besok tidak. Baca Quran ya paling 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, kemudian sudah tidak lagi. Salat mungkin 5 menit, kemudian ada jeda, kemudian 5 menit lagi, ada jeda lagi. Tapi kalau akhlak mulia, kegiatan kita setiap hari. Kita di rumah berakhlak mulia dengan istri, dengan akhlak mulia dengan anak-anak, di masjid berakhlak mulia dengan jamaah masjid, menjadi imam berakhlak mulia terhadap makmum, ya. Kemudian menjadi murid berakhlak mulia kepada guru, jadi guru berakhlak mulia, dan jadi bos berakhlak mulia kepada bawahan, jadi bawahan berakhlak mulia kepada bos. Di kantor berakhlak mulia dengan teman-teman. Sehingga kita senantiasa berakhlak mulia. Nah, sama di antara akhlak mulia sabar. Kita tahu kita dalam hidup ini banyak ujian ya. Makanya kalau kita sudah memiliki sabar, kita bawa sabar ini kemana saja ya. Di rumah kita sabar, di kantor kita sabar, di jalan kita sabar ya. Baru kesenggol motor sedikit mau ditabrak. Sabar ya. Harusnya qadarullah. Lecet qadarullah. Tapi enggak kalau kita tabrak dia ya. Kita terkadang tidak sabar di jalan. Ingat ya ikhwan, ini semua teori ya. Antum jangan sangka saya bisa praktikkan semuanya. Kita saling mengingatkan. Ini saya ceramain diri saya sendiri sebenarnya ya. Cuma antum pendengar setia alhamdulillah ya. Jadi kita sama-sama butuh sabar ya. Jadi sabar ini kalau sudah kita miliki ya, kita akan argo pahala jalan terus, dan argo pahalanya tingkat grade tinggi ya. Karena sabar nih pahalanya tinggi dan berulang-ulang kita lakukan. Karena banyak situasi yang buat kita butuh sabar. Kita ngantri butuh sabar. Antum bayangkan kita ngantri, seperti saya ngantri saya pernah ngantri waktu di Madinah, mahasiswa kan macam-macam. Kita ngantri ngambil tasrih haji gratis, yaitu surat izin untuk berhaji gratis tanpa bayar dari gubernur. Ngantri panjang. Semuanya akan dapat. Tiba-tiba ada satu mahasiswa langsung maju ke depan, duluan. Di belakang, wih. Terus dia balik, ada apa? Emang kenapa? Tambah jengkel enggak? Tambah jengkel. Tinggal bersabar atau tidak. Yang lain, wah. Ini kok rai gedek ada di sini, saya juga heran. Di depan langsung balik. Udah tegur, emang kenapa? Salah saya apa? Masya Allah. Bilang kalau orang Jawa bilang rai gedek itu kayak kamu itu ya. Jadi
Jadi maksud saya banyak hal membuat kita harus bersabar. Dalam arti kita bersabar menghadapi pegawai, kita bersabar. Terkadang kita direndahkan, terkadang kita nggak dianggap. Ya. Sebagian ibu-ibu mungkin kita bercadar, kemudian sebagian ibu mungkin bercadar ketika membeli barang dianggap nggak punya duit. Ini bu ada yang lebih murah, Kayak jengkel. Tapi ya begitulah ya. Nggak dianggap nggak punya duit. Sudah bu jangan yang mahal-mahal, yang murah aja. Subhanallah. Ini cerita istri saya ya. Saya nggak tahu gitu-gituan. Tapi maksud saya kita butuh sabar dalam segala hal ya. Mau kita tunjukkan ATM kita meskipun kosong isinya. Artinya kadang emosi. Jadi sabar ini akhlak yang mulia yang sering kita gunakan dalam banyak kondisi. Nah kalau pahalanya grade tinggi dan sering berulang-ulang, berarti pahala kita banyak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab." Sungguhnya orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Ketika para ulama menyebutkan tentang pahala puasa. Pahala puasa pahala sangat besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, Kullu amali bini Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa puasa sampai Allah mengatakan puasa itu pahalanya aku yang akan siapkan secara khusus ya. Padahal semua pahala juga dari Allah. Tapi Allah menyebutkan puasa secara khusus. Para ulama menyebutkan seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya karena dalam puasa terkumpul kesabaran. Sabar dari makanan, sabar dari kemarahan, sabar untuk berkata-kata baik ketika sedang puasa, sabar untuk meninggalkan hasrat ketika hasrat sedang berkobar terhadap istri misalnya, ya. Seperti itu. Sabar untuk menundukkan pandangan ketika sedang berpuasa, sabar untuk meninggalkan maksiat ketika berpuasa. Sehingga karena sabar inilah maka orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang besar. Demikian juga orang yang memaafkan, pahalanya juga sangat besar. Allah memubhamkan, tidak menyebutkan pahalanya apa, tapi kata Allah itu urusanku, gampangnya demikian. Ketika Allah bilang puasa itu pahala urusanku, berarti pahalanya besar. Seperti kalau ada orang, ini semua dapat, kamu misalnya kita guru, kita kasih murid-murid, nih kamu dapat coklat. Kalau kamu tenang, nanti saya kasih khusus. Nah, berarti isyarat bahwasanya ya hadiahnya besar, seperti itu. Sama seperti orang maafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Innahu la yuhibbudz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, balasan keburukan dengan balasan semisalnya. Artinya Anda silakan kalau ada orang berbuat buruk, boleh Anda membalas dengan keburukan yang sama, tidak ada masalah. Tetapi faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya tanggungan Allah. Allah tidak menyebutkan pahalanya apa, Allah mengatakan dengan mubham, dengan global, disembunyikan, pahalanya urusan Allah. Berarti pahalanya besar kata para ulama. Ini metode Allah untuk menjelaskan pahalanya besar. Kenapa pahala besar? Karena orang yang maafkan butuh kesabaran tingkat tinggi. Karena orang memaafkan butuh kesabaran tingkat tinggi. Ini saya menyebutkan syawahid, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sabar itu pahalanya besar. Ya. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man qadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala ayunafidhahu da'ahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a. Barang siapa yang meredam keamarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat sampai Allah di depan khalayak, Allah buat dia tenar. Kenapa dia tenar? Karena dia meredam amarah, karena dia sabar. Hatta yukhayyiru min ayil huri sya'a, sampai Allah suruh dia pilih bidadari yang mana dia suka. Jadi dijejer bidadari, suruh pilih yang mana. Masya Allah. Berarti bidadari tidak satu model ya, bermodel-model, dan orang yang sabar akan disuruh pilih bidadari mana yang dia sukai. Ini pahalanya besar. Kenapa? Karena dia sabar meredam amarah. Tapi di antara dalil bahwasanya sabar pahalanya sangat besar. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la takunu lahu indallahil manzilah fama yablughuha bi amalin fala yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Sungguhnya seorang tercatat di sisi Allah kedudukannya tinggi di surga. Tapi Allah lihat amalannya, tidak bisa. Amalnya tidak bisa mendongkrak dia untuk naik ke tingkatan tersebut. Dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah bersedekah, enggak bisa dongkrak, enggak sampai.
Terus bagaimana caranya agar dia bisa naik ke tingkatan tinggi tersebut? Dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bersabar. Dikasih ujian supaya dia apa? Bersabar. Baru dengan sabar tersebut dia bisa terdongkrak ke atas, menunjukkan sabar ini spesial. Tadi Allah lihat amalnya nggak bisa. Salat malas-malasan, saf paling belakang. Sedekah perhitungan ya. Salat malam paling witir doang 1 rakaat. Baca Quran sesempatnya pun cuma setengah halaman ya. Terus mau ini gimana? Enggak mampu. Caranya bagaimana biar mampu? Kasih ujian. Supaya dia sabar. Kalau dia sabar, langsung terdongkrak. Ini dalil bahwasanya sabar pahalanya sangat besar. Dalam riwayat yang lain, lam yablugha bi amalihi, ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Amalnya tidak mampu mendongkraknya ke tempat yang tinggi, maka Allah uji dia di jasadnya, diuji pada jasadnya, mungkin dia sakit, mungkin dia apa. Atau fi malihi, Allah uji hartanya, mungkin hartanya dicuri atau dicopet atau hilang atau macam-macam ya. Kemudian fi waladihi, atau terkadang anaknya yang diuji, tapi itu adalah ujian bagi dia ya. Sehingga akhirnya dia bisa sampai ke derajat tersebut. Sampai Nabi SAW sebutkan di surga kelak ada orang penghuni surga yang berangan-angan agar diuji kalau mereka bisa kembali ke dunia. Dia sudah masuk surga, tapi dia seandainya saya dulu diuji lebih daripada sekarang, saya senang. Kata Rasulullah SAW, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Ya. Mimman yu'ta ahlul bala as-sawab. Lau anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Kata Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyah. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang dulu di dunia ujiannya kurang, dalam kondisi selamat, mungkin dalam kondisi tentram, nyaman. Ketika orang-orang ini pada hari kiamat melihat orang-orang di dunia yang dikasih ujian dapat pahala yang besar, maka mereka berangan-angan. Seandainya waktu kita di dunia, kulit kita digunting-gunting. Mereka ingin kembali ke dunia dan kulit mereka digunting-gunting supaya bisa mendapatkan pahala yang banyak. Karena apa? Karena sabar itu pahalanya sangat besar. Pahala sangat besar. Tapi di antara dalil bahwasanya sabar itu paling sangat besar. Sabar adalah amalan yang paling praktis untuk menghapuskan dosa-dosa. Paling praktis menghapuskan dosa-dosa. Apa kata Nabi SAW? Wala yazalul bala bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi aw malihi aw waladihi hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa ujian menimpa seorang lelaki mukmin atau seorang wanita mukminah pada jasadnya, pada hartanya, pada anaknya. Itu ujian melulu sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak punya dosa sama sekali. Kita ini hidup di zaman yang kita selalu maksiat tiap hari. Medsos membuat kita maksiat tiap hari. Saking terbiasa maksiat kita tidak istighfar. Saya sering contohkan masalah memandang aurat wanita. Suatu hal yang terbiasa, padahal Allah mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Ya. Sampai sebagian ulama menjelaskan bahwasanya konsekuensi dari keimanan yaitu kemampuan menundukkan pandangan. Konsekuensi dari keimanan sejati adalah kemampuan untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Karena Allah mendatangkan yaghuddu min absarihim dalam bentuk majzum. Kalau orang belajar nahwu, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman, ada fi'il yang ditakdirkan. Ya. Kalau mereka dikatakan kepada mereka tundukkan pandangan, mereka menundukkan pandangan. Jadi yaghuddu itu fi'il jawab ya. Jawab syart dan itu majzum. Seakan-akan orang beriman itu pasti menundukkan pandangan. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan buktinya ada orang beriman tidak menundukkan pandangan. Maka dijawab oleh sebagian yang lain, maksudnya iman sejati. Konsekuensi dari iman sejati mampu untuk menundukkan apa? Pandangan. Ternyata kita tidak mampu. Iman kita bermasalah. Di akhir ayat Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian wahai orang beriman seluruhnya. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan
mengumbar pandangan adalah dosa. Saking seringnya kita melihat aurat wanita terbuka, entah rambutnya, entah lehernya, entah tangannya, entah bodinya, entah macam-macam yang kita lihat. Kalau main medsos pasti maksiat, pasti. Saking seringnya sampai kita tidak istighfar lagi, melihat biasa saja, bahkan tersenyum. Harusnya kan melihat astagfirullah. Tapi udah enggak, ucapan itu pun tidak keluar. Kenapa? Saking terbiasanya dengan maksiat. Itu kan dosa sebenarnya. Dosa yang kita sadari tapi kita lupakan. Dosa yang kita sadari itu dosa. Semua orang sunnah salafi kalau ditanya melihat aurat wanita dosa atau tidak, ya pasti bilang dosa. Karena mereka meyakini jilbab itu hukumnya wajib. Pasti tahu semua dosa. Tapi apakah setiap kita yang sudah ngaji kalau melihat aurat wanita ke istighfar? Tidak, kenyataannya tidak. Terbiasa. Kadang sebagian teman-teman canda-canda, saya sering dikirim misalnya di grup candaan, tapi candaan tersebut ada klip ada wanita tidak tutup aurat. Hal biasa, saking biasanya sehingga mereka tidak sangka kalau mereka kirim maksiat, mereka tidak sadar bahwasanya ini yang mereka kirim ini mendatangkan maksiat bagi teman-temannya yang memandang. Mau klip apa kayak jadi terbiasa. Itu baru kita bicara pandangan, belum ghibah, belum namimah, belum macam-macam. Artinya kita ini berlumuran dosa. Nah, di antara cara praktis agar dosa-dosa kita terampuni adalah dikasih ujian kemudian kita bersabar. Ustaz, saya sudah istighfar, istighfarnya setengah-setengah. Sudah istighfar tapi tidak full istighfar sehingga masih banyak sisa dosa. Allah melihat dosa-dosa tersebut, maka ada cara Allah untuk menghapuskan, dan itu cara paling cepat adalah dengan dikasih ujian kemudian sang hamba bersabar. Maka kemudian dosa-dosa tergugurkan dengan sangat cepat. Baik. Di antaranya tadi sudah disebutkan juga di awal pengajian, menunjukkan sabar pahalanya sangat besar dan mudah masukkan surga. Orang yang sabar akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Sungguh Allah mencintai orang yang sabar. Anda sabar, Anda dicintai Allah. Anda ngamuk-ngamuk, cintanya dicabut. Pilih mana, dicintai Allah atau tidak? Tanda Allah mencintai Anda, Anda bersabar, itu tanda. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu an tuhibbu, innama sya'nu an tuhab." Bukan perkaranya kamu cinta kepada Allah, yang paling penting adalah kamu dicintai enggak oleh Allah. Dan di antara sarana kamu dicintai oleh Allah sabar. Nah, kalau kamu bersabar menghadapi ujian, penat kepala, permasalahan tidak henti-henti, ujian selalu bikin jengkel, bikin sabar. Allah mencintaimu. Makanya sebagian ulama kalau tidak salah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah indah, dia berkata begini. Ini makna perkataannya. Saya lupa. Kalau enggak Ibnu Qayyim atau Al-Qasim ya. Intinya dia mengatakan, kalau Anda merasa sakit di hati, sabar kan sakit. Karena sabar artinya menahan. Pilu hati ini. Sedih, jengkel ya. Karena sabar terkadang pilu, sabar terkadang jengkel, banyak hal. Kata dia maknanya, ini yang kamu alami jengkel ini pahalanya sangat besar. Jangan kau lampiaskan, sabar. Begitu kau masuk dalam alam barzakh, langsung merasakan kenikmatan buah daripada kejengkelan yang kau tahan tersebut. Begitu kau masuk alam barzakh, kau akan merasakan kepiluan hati yang kau sabari tersebut. Jadi kalau hati kita lagi pilu-pilunya, sudah sabar. Bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah ma'jurni fi musibati hadza. Ucapkan kata tersebut. Kita ini milik Allah, kita kembali kepada Allah. Ya. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Di balik keputusan pasti ada kebaikan yang Allah siapkan bagiku. Allah ma'jurni fi musibati hadza. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dari musibahku ini. Dan ingat, kepuluhan hati yang kita rasakan tadi, sungguhnya itu adalah deposit kenikmatan yang akan kita rasakan di alam lain. Itu akan berganti. Jadi semakin pilu, semakin nikmat. Gampangnya demikian. Teori ya. Teorinya indah atau tidak? Indah ya. Saya ulangi. Semakin pilu, semakin apa? Semakin nikmat. Semakin jengkel, semakin apa? Nikmat. Kapan kita rasakan? Begitu masuk alam barzakh, kita rasakan, oh ternyata yang tadi waktu kita kemarin nangis-nangis ternyata sekarang jadi nikmat luar biasa. Yang kemarin kejengkelan kita tahan terjadi nikmat yang luar biasa. Di alam barzakh. Begitu ruh Anda dicabut, Anda dimasuk alam barzakh, langsung Anda rasakan kenikmatan tersebut.
Makanya sabar. Dan ini berlaku pada amal soleh apapun. Saya tidak bosan menyampaikan nasihat seorang dokter kepada saya. Waktu ketika ibu saya meninggal ya, kemudian ada dokter yang biasa merawat ibu saya datang jauh-jauh, dia datang kemudian dia ikut menguburkan. Saya bilang, "Dok, saya ya sapalah. Dok, makasih Dok, jauh-jauh panas-panas ke sini." Kata dia, "Ustaz, enggak ada capek Ustaz. Enggak ada susah. Ini amal soleh Ustaz. Kalau saya meninggal saya yang pertama rasakan Ustaz." Dia ceramain saya. Iya. Tapi itu masuk ke hati saya ya. Dia bilang tidak ada capek Ustaz. Ini amal soleh memang harus capek. Nanti kalau saya masuk kuburan saya yang pertama kali merasakan capek-capek ini semua. Ini logikanya benar. Ini sekarang kita saatnya bercapek-capek, berlelah, bersabar-sabar. Semakin pilu tadi apa teorinya? Semakin pilu semakin apa? Nikmat. Semakin jengkel semakin apa? Nikmat. Teori ya. Tinggal antum praktekkan. Jadi orang yang bersabar dicintai oleh Allah. Kalau Anda tahu Anda dicintai, ingin dicintai, jadi ingin menjaga, kalau bahasa kita ingin maintenance cinta Allah kepada kita, sabar. Nah, saya sedang dicintai oleh Allah nih, saya sabar nih. Kapan kita berontak ya, lepas cinta tersebut. Azan ya. Kemudian selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersama kita. Allah sebutkan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Anda bersabar, Anda akan bisa menghadapi permasalahan serumit apapun. Caranya sabar. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Ini salah satu faedah yang disampaikan oleh Al-Alusi ya. Ketika beliau menyampaikan tentang bagaimana sabarnya orang-orang Bani Israel. Kata dalam firman Allah, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru." Dalam ayat dalam surat Al-A'raf. "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru." Maka sempurnalah keputusan-keputusan yang indah bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Ya, setelah mereka diuji, disiksa oleh Fir'aun, ada yang mengatakan ratusan tahun, sampai akhirnya Allah kirim Nabi Musa dan mereka bersabar, dan akhirnya mereka lepas dari kejaran Fir'aun dan akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun. Al-Alusi ketika mengomentari ayat ini, rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, dia mengatakan, begitulah, jadi kalau orang bersabar, maka Allah akan beri solusi. Jadi kalau kita bersabar, tidak ngamuk-ngamuk, tidak emosional dalam menghadapi permasalahan, maka akan datang solusi dari Allah. Entah bagaimana caranya, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti, ingat ya, bukan berarti sabar itu pasrah, enggak. Makanya Allah mengatakan wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu tekad. Jadi para rasul, kalau kita lihat sirah mereka bersabar tapi mereka terus berusaha. Nabi Nuh alaihissalam 150 tahun berdakwah. Apakah dia pasrah di rumah? Enggak, dia berdakwah. Ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam dengan berbagai macam metode. Tapi dia bersabar 150 tahun. Mau saya, kita berusaha menghadapi permasalahan tapi sabar. Jangan emosi, jangan mencak-mencak, jangan banting sana banting sini. Pasti ada solusi. Yang kasih solusi apa? Allah. Tapi kalau Anda tidak sabar, Allah akan biarkan Anda cari jalan sendiri. Ini perkataan Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Maka dia sebutkan contoh-contoh bagaimana dalam suatu negara kehancuran karena tidak sabar dengan misalnya kezaliman pemerintah dan macam-macamnya. Disebutkan contoh-contoh bagaimana peristiwa yang dihadapi. Lihatlah bagaimana Bani Israel bersabar dengan cara-cara yang baik, bukan berarti pasrah, berusaha tapi cara yang baik dengan bersabar, maka Allah akan kasih apa? Solusi. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya perkataan yang indah. Dia berkata tentang kalau ada orang menzalimi antum sabar, hadapi dengan sabar. Kalau antum mulai berusaha membalas dengan tidak sabar, berarti yang ngatisai urusanmu kamu sendiri. Tapi kalau kamu bersabar, nanti Allah akan atasi. Mungkin caranya tidak lihat secara kasat mata, tapi lihat pasti ujungnya indah. Tapi itu cara Allah. Memang butuh keimanan terhadap yang gaib. Tapi itu kenyataan. Jika orang sabar menghadapi dia dizalimi, dia mungkin, tapi intinya dia menghadapi dengan baik tanpa harus emosi. Dia ingat kalau dia bersabar, wasta'inu bis sabri was salat, dia sabar dan salat berdoa kepada Allah.
maka dia serahkan urusannya kepada Allah. Dan kalau Allah yang ngurusi, lebih baik daripada kita yang ngurusi. Kelihatannya kalau kita ngurusi tidak sabar, cepat selesai. Kelihatannya kalau Allah yang ngurusi lambat. Kelihatannya, tapi tidak demikian. Allah yang tahu yang terbaik. Makanya Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar dengan ma'iyah khassah, dengan kebersamaan yang khusus yaitu bitta'yid wan nasr. Dengan menolong. Nah, kalau kita tidak sabar, Allah tidak bersama kita. Selesai. Berarti Allah tinggalin kita, cari jalan sendiri. Dan ini kita lakukan dalam segala masalah kehidupan kita. Dalam ekonomi, dalam perdagangan, dalam rumah tangga, dalam menghadapi tetangga, dalam menghadapi kerabat. Kuncinya sabar. Sekali lagi sabar bukan pasrah ya. Sabar Anda berusaha terus, tapi disertai dengan sabar, niscaya akan datang solusi dari Allah dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tapi syaratnya dengan bersabar ya. Terakhir kisah orang yang bersabar masuk surga, di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika dia berkata kepada muridnya, dia berkata, ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga? Hadil mar'atus sauda, inilah wanita berkulit hitam. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf. Ya Rasulullah, aku ini kena penyakit ayan, gemetar-gemetar, dan kalau aku sudah kena penyakit ayan, sebagian auratku tersingkap. Ud'u Allah an yashfiyani. Berdoalah kepada Allah agar aku disembuhkan. Berkulit hitam. Kalau dilihat sisi penampilan mungkin tidak menarik ya. Lagi di zaman Nabi SAW banyak orang kulit hitam, artinya mungkin bekas budak atau apa ya, yang dimerdekakan ya. Dan dia datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sudah kejang-kejang, ada yang mengatakan salah di sini kemasukan jin, atau dia kejang-kejang karena semacam penyakit ayan. Dua tafsiran di kalangan para ulama. Intinya dia kejang-kejang. Kalau dia sudah kejang-kejang tidak sadar, sebagian auratku tersingkap. Doakanlah aku ya Rasulullah kepada Allah agar aku disembuhkan. Kata Rasulullah SAW, in syi'ti da'autu laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, saya doakan kamu dan kamu sembuh. Kalau kamu mau, kamu sabar dan kamu masuk surga. Dua pilihan. Mau sembuh, bisa. Mau sabar, masuk surga. Kata dia, sabar tuh, saya bersabar. Walakin ud'u Allah alla atakasyaf. Tapi ya Rasulullah, kalau saya lagi kejang-kejang, doakan supaya saya tidak tersingkap. Tidak apa-apa, saya bersabar dengan penyakit ini. Subhanallah. Wa in sabirti falakil jannah. Kalau kau sabar, kau mau surga. Sabar, surga. Langsung, sabar, surga. Sama seperti kata Nabi SAW, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, mau surga. Langsung. Sabar, surga. Jadi jalan tercepat mau surga apa? Bersabar. Demikianlah teori manis yang sudah saya sampaikan. Tinggal prakteknya agak pahit. Jadi sabar ya. Harus sabar. Ada mengatakan as-sabru kasmihi ya. Ada buah di Jazirah Arab namanya buah sabar, itu rasanya pahit. Rasanya pahit, tetapi kesudahannya ahla minal asal. Kesudahannya indah, lebih manis daripada madu ya. Anda bersabar, kesudahannya pasti lebih indah daripada, lebih manis daripada madu ya. Ya. Dan semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Ujian seberat apapun akan berakhir. Ya, namanya corona akan berakhir. Entah kapan tapi akan berakhir ya. Namanya kemarau akan berganti dengan musim hujan dan demikian ya. Makanya disebut ada kisah, ya saya diceritain sama seorang ustaz dulu, ada seorang, entah kisahnya benar atau tidak. Dia bilang ada seorang ustaz, dia bikin cincin, kemudian dia ingin tulis sesuatu yang menarik bagi dia sebagai perhatian. Kalau lihat cincin tersebut ada tulisannya. Tulisan apa yang dia tulis? Terus dia bilang, akhirnya dia tulis, semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Kalau ada masalah, dia lihat cincinnya. Semua akan apa? Berakhir. Kalau antum ibu-ibu diomelin suaminya, semua akan berakhir. Mau omel 2 jam nggak kuat suami. Paling setengah jam selesai, volumenya habis. Demikian juga kalau dapat kekayaan, dia rumah mewah, mobil mewah, semua akan berakhir. Anti di depan cermin cantik, semuanya akan berakhir jadi keriput. Jadi manfaat cincin tadi, semua akan apa? Berakhir. Jangan bikin cincin tulis ini cuma cerita doang ya. Enggak usah bikin cincin. Tapi intinya di antara hal yang memudahkan kita untuk sabar, kita bilang semuanya akan ada akhirnya. Cuma kita ingin akhirnya indah atau pahit, itu aja. Kalau ingin akhirnya indah, sabar. Kalau ingin akhirnya pahit, tidak usah bersabar.
Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saja kajian kita. Demikian insyaallah kita ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.